Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para pemirsa PKS TV dan juga fanpage PKS Kota Prabu Mulih. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini saya Adi Chandra, Ketua DPD PKS, ini mau ngobrol-ngobrol santai seputar Hari Kesaktian Pancasila. Oke, teman-teman sekalian, ya sahabat, juga para kader dan simpatisan PKS, juga masyarakat, silakan untuk di tag teman-temannya, di share, juga diajak ya untuk kalau ada ingin pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom komentar untuk kita ngobrol santai kita di sore hari ini di PKS Muda Becece. Apa itu Becece? Becece itu diambil dari kata Prabu Mulih yang artinya ya berbicara, ngomong, ngobrol, bercerita-cerita. Biasanya sih becece ini sering dipakai di pance-pance ya, sambil nongkrong-nongkrong begitu. Nah, alhamdulillah di sore hari ini di PKS Muda Talk kita, saya sengaja mengundang dua tokoh yang tentu teman-teman sekalian pengen tahu sih bagaimana pandangan mereka tentang Hari Kesaktian Pancasila. Yang pertama kita mendatangkan Pak Ben Heri MPD. Ya, beliau ini adalah tokoh pendidikan di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Beliau ini banyak sekali memberikan sumbangsi, kemudian kontribusi besar demi kemajuan Sekolah Islam Terpadu ya, Sekolah Islam Terpadu di Sumsel. Juga beliau ini pendiri sekaligus pemilik Sekolah Alam, Sekolah Alam Kota Prabu Mulih. Nah, beliau ini juga adalah Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Mulih. Assalamualaikum Pak Ben. Assalamualaikum. Luar biasa, masih muda, ganteng, gagah ya, tapi istrinya masih satu. Alhamdulillah hari ini kita juga menghadirkan tokoh muda kita ya, Pak Abdi ya, Bang Abdi. Beliau ini Ketua PKS Muda Kota Prabu Mulih. Jangan khawatir, masih jomblo. Yang berminat silakan nanti kontak saya, nomornya di bawah ini. Beliau masih jomblo ya, masih milenial ya, salah satu tokoh pemuda kita yang banyak menghimpun anak-anak muda. Dan nanti kita juga mau bicara, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih Pancasila dalam pandangan milenial. Oke, teman-teman kalian, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk di share, di tag teman-temannya ya, tulis di kolom komentar. Juga untuk subscribe channel YouTube PKS TV ya, channel YouTube PKS TV Prabu Mulih, untuk di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, di like, comment, and share sebanyak-banyaknya, gratis, halal kok. Oke, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita langsung saja nih ngobrol dengan Pak Ben Heri. Kita panggilnya Kak Ben saja ya, karena ini ngikutin anak muda nih. Kita panggil saja dengan Kak Ben dan Bang Abdi. Insya Allah. Kak Ben, apa sih makna kesaktian Pancasila yang tepat hari ini jatuh pada tanggal 1 Oktober ya, setelah kemarin peristiwa tragedi yang menyedihkan bagi bangsa dan negara, sejarah yang menyedihkan dengan dibunuhnya 7 jenderal oleh kekejaman PKI ya, gerakan 30 SPKI, sebuah kudeta yang gagal ya. Alhamdulillah atas berkat aman Allah, melalui TNI yang baik ya, TNI yang baik, kita bisa menggagalkan kudeta yang dilakukan oleh PKI. Jadi berarti kesaktian Pancasila ini masih akan ada hubungan erat dengan bagaimana PKI ya di Indonesia. Pak Ben, gimana sih makna kesaktian Pancasila menurut Pak Ben? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi sudah diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan ini di hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini 1 Oktober ya, tepatnya pada hari ini. Sebetulnya lahirnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini sebelumnya diiringi oleh sebuah peristiwa yang sangat besar ya, yang dilakukan oleh gerakan 30 September G30 SPKI oleh sebuah partai komunis yang ingin merubah ideologi ya, atau dasar negara ini yang sudah
dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini, itu Pancasila. Nah, alhamdulillah dengan kesigapan daripada Tentara Nasional Indonesia pada kala itu, sehingga yang rencana kudeta ya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil digagalkan. Ya, alhamdulillah nilai-nilai dari Pancasila ini yang dimuat dalam 5 sila itu masih sangat kuat ya, layak untuk dipertahankan, karena memang itulah yang mewakili dari representasi dari perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, kemudian sesuai dengan budaya karakter dari warga negara Indonesia itu sendiri. Sebab itu penting bagi kita untuk memaknai, memperingati ya, meresapi makna dari hari peringatan kesaktian Pancasila ini, pertama untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Sadi. Ya, jadi harus kita maknai dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila gitu ya, Pak Ben ya. Kalau Bang Abdi gimana nih, Bang Abdi? Oke, terima kasih. Manggilnya Pak Tobang nih. Oke, tadi jadi memang saya sebagai generasi muda milenial harus sedikit sekarang mungkin saya berpikir bahwa Pancasila ini mungkin sudah sedikit demi sedikit sudah hilang dari para pemuda kita, karena memang mungkin karena globalisasi dan kemudian modernitas ya membuat para pemuda kita ini jauh dari nilai Pancasila. Nah, seharusnya saya sebagai ketua PKS Muda Kota Bekasi juga memberikan semangat kepada para pemuda hari ini untuk mengembalikan kembali, menumbuhkan kembali nilai Pancasila ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi generasi milenial ya, yang sekarang ini karena adanya modernitas ya, yang kita sudah sedikit demi sedikit melupakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan kalau kita mengulang sejarah kembali, kata Bung Karno dulu mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, ini menjadi perhatian bagi pemuda kita hari ini, jangan sampai kita melupakan sejarah ya. Nah, apalagi di hari kesaktian Pancasila ini, peringatan hari kesaktian Pancasila ini menjadi momentum bagi kita untuk mengulang kembali, mereview kembali bagaimana sejarah dahulu. Nah, Indonesia ini Pancasila itu hampir saja diubah dengan segala macam serangan ya dari yang peristiwa 1963 tersebut, yang akhirnya banyak menelan korban juga gitu. Nah, ini menjadi perhatian bagi anak muda bahwasanya sejarah itu jangan sampai kita lupakan. Itu kan. Ya, berarti masih sangat relevan ya Bang Abdi ya, bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini, kemudian kemarin ya kita kan disuruh mengibarkan bendera setengah tiang, kemudian hari ini 1 tiang penuh. Berarti buat anak muda sekarang masih sangat relevan, dan seharusnya anak muda sekarang memang harus paham ya. Iya, betul. Jadi Kak Adi, memang anak muda sekarang ini kan saya katakan sangat sedikit miskin sekali wawasan tentang kebangsaan dan bahkan sejarah peradaban masa lalu gitu. Nah, ini harus seperti halnya kami PKS Muda juga dari tingkat pusat sampai dengan daerah seringkali ingin melakukan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang muaranya untuk rasa nasionalisme gitu, menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga rasa kecintaan terhadap tanah air. Kalau Kak Ben gimana, Kak Ben? Hari Kesaktian Pancasila ini masih sangat relevan berarti buat kondisi sekarang ya? Iya. Baik Kak Adi, jadi Pancasila ini
memang sebuah dasar negara yang sudah dikaji bukan hanya oleh para pemimpin ya, artinya dari pendiri negara ini, tapi juga masuk di dalamnya tokoh-tokoh agama kan. Jadi para ulama, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama Kristen, Hindu, Buddha gitu pada waktu itu merumuskan. Jadi memang ini sudah sangat mewakili ya keberagaman dari suku, keberagaman dari agama ya, multi plural ya, yang seperti itu. Jadi ini sangat mewakili. Jadi hari apa namanya Pancasila ini mesti diwariskan gitu ya, diajarkan. Kalau kami sebagai seorang pendidik yang bergelut di dunia pendidikan, tentunya sangat menganjurkan ya untuk ini diimplementasikan di sekolah gitu kan, dianjurkan. Dulu kita waktu tahun 90-an itu SMP kan, kalau mau masuk sekolah itu, masuk SMP, masuk SMA, itu kita penataran P4 dulu. Artinya kita dididik wawasan kita gitu kan. Disitulah selama 4 hari kurang lebih waktu itu kita dididik untuk memiliki wawasan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, dasar negara, dan ya bisa diamalkan ya, dengan harapan bisa diamalkan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu. Nah saya beberapa tahun terakhir ini kan ada isu-isu pelajaran kewarganegaraan kan, PPKN mau dihilangkan gitu kan. Nah ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Kalau di Islam sebetulnya ada pelajaran sebetulnya, kalaupun dihilangkan PPKN ya, tentang sopan santun khususnya kan akhlakul karimah pelajarannya. Tapi bagaimana dengan yang umum kan, yang orang-orang umum yang mungkin belum paham dengan agama, pelajaran akhlakul karimah, tentunya dia belajar tentang nilai kan, nilai-nilai kejujuran, keadilan, nilai-nilai sosial. Nah tentunya kita bisa mengambil nilai-nilai itu dari Pancasila gitu, dengan 5 sila tadi. Itu saja. Nih, Bang Abdi, ya. Kita sering dulu mendengar slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Nah, tapi ternyata yang membuat slogan itu ternyata korupsi juga. Oke. Atau malah memprovokasi juga. Bahkan ikut ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila Ekasila. Dengan adanya undang-undang rancangan undang-undang HIP. Justru mereka yang banyak ngomong ini kan yang mereka punya iklan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Kalau anak muda gimana ini memandangnya? Ya, kalau kita merujuk kepada pengguna medsos ya, ini kan berkaitan dengan pengguna media sosial. 80% pengguna media sosial itu adalah anak muda. Jadi memang kadang-kadang kita ini anak muda ini kurang bisa memfilter kan, apa-apa yang disampaikan, karena di zaman sekarang betapa cepatnya informasi, yang betapa dahsyatnya berita-berita, apalagi yang mengandung hoax, perpecahan dan sebagaimana seperti halnya yang lainnya seperti itu. Nah, kalau saya menganggap sebagai generasi milenial, jangan sampai kita terpecah belah dengan berita-berita seperti itu dan juga saya sangat mengkritisi orang-orang yang mengatakan bahwa satu kelompok mengatakan bahwa saya paling Pancasilais, saya paling NKRI, dan itu akhirnya memecah belah antar anak bangsa seperti itu. Dan kalau bisa jangan menimbulkan statement-statement seperti itu yang bisa memecah belah antar masyarakat, termasuk anak muda juga. Kita ini anak muda, Kak, jadi kita ini punya, kita bergerak, bertindak, berjuang dalam bentuk idealisme, gitu. Jadi murni. Jadi ketika ada momen-momen seperti itu dengan bahasa-bahasa yang provokatif, nah itu bisa memecah keutuhan anak bangsa, gitu. Dan kita mempunyai 17.000 pulau, kemudian 1.300 suku dan 600 bahasa. Nah, kalau sampai terjadi gap, berita-berita hoax, provokatif, yang menganggap bahwa kelompoknya paling benar,
paling NKRI, paling Pancasilais. Nah, ini kan membuat perpecahan di tubuh masyarakat. Jangan, jadi hindari kalau bisa memang kita menghindari statement-statement seperti itu. Atau opini seperti itu. Teman-teman sekalian, ini anak muda yang brilian ya, dan pesan saya sih buat yang nonton yang punya anak gadis, ayo segera untuk ya. Oke, Bang Ardi, Kapten, silakan kita ngopi dulu sambil kopi-kopi ya. Apa lagi puasa? Puasa ya. Oke. Nah, Kapten. Ya. Kalau sikap PKS sendiri terhadap Pancasila bagaimana, Kak Ben? Ini menarik, ini saya dengar di mana-mana. Ya, PKS ini kan kayaknya paling depan ini mengawal Pancasila, terutama kemarin mau disahkannya RUU HIP yang ingin mengurus Pancasila menjadi Ekasila, dari Pancasila menjadi Ekasila itu PKS yang menolak, kayaknya paling keras untuk menolaknya. Gimana nih? Nah, baik, ini pandangan sebagai PKS ya, orang partai berarti ya. Jadi kita lihat, coba kita ulas sedikit isi dari Pancasila itu kan. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kan? Ketuhanan yang Maha Esa, orang akan memiliki rasa kepercayaan kepada agamanya masing-masing. Jadi ketuhanan ini erat kaitannya dengan keyakinan kan, daripada hubungan dengan Tuhannya gitu kan. Betul. Ya, jadi ada beberapa 5, 6, 7 sekarang ini sudah kan agama ya yang ada di Indonesia yang diakui. Jadi ketika memang orang benar-benar melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila ini, terutama sila ke-1, berarti orang-orang itu benar-benar takwa. Orang takwa ini dalam agamanya masing-masing, maka dia adalah orang yang baik. Artinya dia memiliki standar kejujuran yang bagus gitu, amanah gitu kan. Artinya ketika diberi amanah, jabatan digunakan dengan benar, gitu kan. Nah, ini baru sila pertama gitu kan. Kalau ini mau dihilangkan, khawatirnya ya tidak ada standar lagi gitu, membuat orang itu dikatakan orang yang baik gitu, bisa dipercaya, bisa amanah, itu tidak ada standar lagi. Artinya tidak ada yang melegitimasi gitu kan. Artinya orang bisa berbuat sesukanya gitu, dan negara akan kacau gitu, kalau tidak ada aturan seperti itu. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan. Jadi kalau tadi hablum minallah kan, ini hablum minanas. Sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Juga diatur di sini dalam sila kedua ini, di persamaan derajat gitu kan. Kenapa ini dimunculkan oleh para pendiri bangsa kita ini, sila kedua ini? Karena dulu ada penjajahan. Artinya kita sebenarnya jadi yang memiliki tanah di negara sendiri, tapi jadi budak gitu. Malah orang datangan, penjajah yang jadi tuan. Nah, oleh sebab itu dengan adanya sila ini untuk melegitimasi bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu tuh sama derajatnya. Ya, jadi egaliter di mata hukum gitu kan, mendapat kesempatan pendidikan, kesempatan kerja ya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita juga perlu ingat sila ketiga itu yaitu persatuan Indonesia. Kenapa ini dibuat? Ya, karena kita beragam suku. Nah, tadi disebutkan 17.000 pulau, ada 600 suku, ya kan, bahasa ya, 600 bahasa. Suku yang banyak beragam dengan ciri khas masing-masing itu bisa disatukan dan berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Nah, ini alat pemersatu bangsa juga gitu kan di sila ketiga ini. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang mau merubah istilahnya sila-sila dari Pancasila ini, berarti ada kemungkinan orang mau merubah dari kesatuan gitu kan. Nah, artinya ingin membubarkan ya negara kesatuan gitu. Yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, ini sistem kan, sistem atau tata cara mengatur negara ini. Sebenarnya bersumber juga apa yang dilakukan oleh Islam sebenarnya kan, untuk mengambil keputusan itu melakukan musyawarah. Juga kita sifat-sifat di negara kita kan selalu gitu kan. Kalau mengambil keputusan itu selalu mengadakan musyawarah kan.
Nah, representasi secara formalnya kita punya perwakilan namanya DPR kan, dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai RI kan, untuk menyampaikan aspirasi. Prinsip di dalam mengambil keputusan di negara kita ini kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan itu adanya di tangan rakyat, gitu kan. Nah, itu prinsip-prinsip kegotong royongan sebenarnya yang sudah sejak lama muncul di masyarakat Indonesia kan, sehingga dicantumkan di dalam sila keempat ini. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan, ya, keadilan karena memang dulu banyak ada hak-hak orang yang yang terzolimi, orang yang tertindas kan dulu di zaman penjajahan. Sebab itu keadilan sosial, ya, semua orang harus benar-benar diperlakukan dengan adil, ya, diberikan hak, diberikan haknya, diberikan kesempatan, jadi dilindungi gitu. Nah, jadi kalau ada sebuah negara yang istilahnya lebih menghormati tenaga-tenaga asing gitu kan, lebih menghormati orang-orang luar, tidak melindungi keselamatan rakyatnya, berarti dia tidak mengamalkan Pancasila sila kelima gitu. Ya, betul. Nah, jadi sangat disayangkan orang yang punya ide mau mengusulkan ya HIP itu ya, haluan ideologi negara kan, yang ideologi Pancasila yang mau dirubah, berarti dia belum memahami betapa saktinya gitu, betapa kompleks atau lengkap yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa kita ini untuk menjaga kesatuan ini gitu. Kesatuan umat, kesatuan warga negara Indonesia, kesatuan bahasa, kesatuan berbagai suku dan bangsa, keadilan gitu, yang akan bermuara kepada kesuksesan negara kita ini gitu kan, untuk melaju mensejarahkan diri dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju gitu. Walaupun kita terus masih dalam negara berkembang. Seperti itu Pak Adi. Wah, dahsyat sekali. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana Pak Ben Heri menjelaskan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu merupakan sebuah konsensus kesepakatan para founding father kita supaya bangsa Indonesia yang besar ini punya nilai-nilai dasar-dasar pemersatu. Wah, ini luar biasa ya teman-teman sekalian. Nah, kabarnya Pak Ben, Ya. PKS katanya punya program yang ingin membumikan Pancasila kepada kader-kadernya. Gimana tuh ceritanya? Baik, saat ini ya alhamdulillah beberapa ya di tahun 2020 ini kan PKS mulai menganalisis ya kebutuhan dari perkembangan dari ilmu pengetahuan kan. Artinya untuk eksis PKS ini mesti melakukan sebuah inovasi kan. Salah satu yang dilakukan adalah kurikulum. Jadi kurikulum ini udah mulai dirancang, disesuaikan gitu. Yang mungkin selama ini orang menganggap PKS itu Islam banget gitu, sulit gitu gabung di PKS kan, syarat-syarat yang sangat sulit. Nah, oleh sebab itu sebenarnya pandangan luar saja kan, karena belum tahu dalam detail-detailnya di PKS itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita di PKS itu sudah ada kurikulumnya yang boleh dibaca oleh masyarakat, ada jenjang-jenjangnya, ada materinya. Di antaranya ada materi-materi tentang bela negara, kebangsaan, tentang ideologi Pancasila, gitu kan? Yang ya kalau di dunia pendidikan kita kan ada K13, kurikulum 2013 kan, yang terus direvisi 2017, 2018, 2019 ada revisi-revisi itu. Begitupun di PKS sudah mulai melakukan revisi kurikulum untuk disosialisasikan kepada kader-kader khususnya kan, dan umumnya para simpatisan agar mengetahui bahwa PKS ini benar-benar sinergi gitu, benar-benar mensupport gitu. Apa yang menjadi dasar negara itu kita mari bersama-sama kita bangun. Kalau PKS dari jalur advokasi politik ya, yang tadi yang dalam perwakilan ya, perwakilan di DPR, artinya masuk ke sila keempat. Kalau partai itu masuk ke sila keempat sebenarnya, karena bisa menyalurkan aspirasi melalui itu. Karena sistem di negara kita kan seperti itu. Nah, jadi PKS mengajak masyarakat
bersama-sama kita mempelajari menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini, sungguh sangat sangat bagus gitu ya. Sudah artinya Pancasila yang disusun ini benar-benar sesuai gitu dengan agama Islam, mungkin ajaran-ajaran agama yang lain-lain itu kan. Karena memang yang mengusulkan, yang merumuskan itu kan bukan hanya para ulama, para orang-orang muslim kan, tapi berbagai dari agama, tokoh-tokoh agama lain juga. Sehingga itu, karena kan sebelumnya ada Muhammad Yamin itu mengusulkan ada di ujungnya dengan syariat Islam. Nah, dan itu diprotes oleh tokoh-tokoh agama lainnya kan. Nah, karena kalau menyatakan itu kan satu agama saja, syariat Islam. Akhirnya di ketuhanan yang Maha Esa saja. Dulu kan ketuhanan yang Maha Esa yang berdasarkan syariat Islam. Nah, sekarang dipotong itu demi menjaga kesatuan bangsa. Umat Islam itu sangat besar buat bangsa dan negara ini. Ya, terbukti umat Islam kemudian merelakan 7 kata itu kemudian supaya Pancasila tetap seperti yang kita pahami sekarang. Wah, ini luar biasa. Tapi ini gimana Bang Abdi? Akhir-akhir ini kita dengar kan belum, pandemi masih berlangsung, tapi kan sekarang sudah ada lagi peristiwa kemarin Syekh Adi Jaber, kemudian baru-baru ini kita dengar rumah ibadah dirusak. Ini kan sebenarnya pelanggaran dari sila pertama kan? Jelas sekali itu. Itu gimana nih pandangan Bang Abdi? Jadi kemarin kita mendengarkan berita bahwa di salah satu ustadz kita, Syekh Ali Jaber, yang mengalami penyerangan dari seseorang, dan itu masih didalami motifnya apa. Dan dari kejadian itu kan jadi pertanyaan bagi kita kan, apakah sila-sila butir-butir Pancasila itu sudah dijalankan atau hanya sebatas menghafal saja. Jadi kita nih Pancasila itu kan harus jangan sampai kita cuma menghafal, bukan hanya memaknai, tapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami sebagai generasi muda juga, milenial juga, merasa bahwa butir-butir sila itu belum dijalankan secara maksimal, termasuk oleh kaum milenial. Apalagi yang pertama tadi, dengan isu yang pertama tadi adalah penyerangan terhadap para tokoh ulama, gitu ya. Dan sila pertama tentang ketuhanan sangat berhubungan, artinya belum ada terjaminnya keamanan terhadap para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang itu bisa menimbulkan polemik. Jadi di medsos itu banyak yang berkembang kan. Ada isu tentang ini caknya PKI nak bangkit lagi gitu ya. Ini dari non muslim tapi ternyata muslim yang melakukan kan. Dan banyak yang berkembang, dan akhirnya itu memberikan frame bahwa keamanan terhadap ulama, tokoh-tokoh masyarakat itu belum terjamin di Republik kita tercinta ini. Dan tadi baik semua stakeholder, baik seluruh elemen sama-sama kita menjalankan semua butir-butir Pancasila itu, baik sila pertama sampai dengan sila kelima. Ini tuh. Ya. Nah, berarti lebih memilih kepentingan asing dan asing itu bertentangan betul ya dengan Pancasila ya Bang Andi ya? Nah, ini isu yang jadi polemik juga Kak, karena memang kepentingan asing ya itu menjadi halayak ramai dibicarakan di baik itu di media elektronik, ya, TV, televisi ataupun di medsos yang berkembang. Nah, inilah yang menjadi pemikiran bagi kami sebagai kaum muda untuk lagi-lagi ingin menyatukan, menjalankan Pancasila itu secara utuh, karena semangat Pancasila itu kan awalnya memang dari anak muda ya. Karena perumusan Pancasila itu kan diawali dengan perumusan dari
tokoh-tokoh yang luar biasa, ada Bung Karno, Mohyamin dan lain sebagainya. Dan Bung Karno itu kan kalau dulu masih dianggap sebagai tokoh muda. Mohyamin juga yang merupakan dia pencetus Sumpah Pemuda gitu. Nah, artinya kan ada korelasi bahwa semangat Pancasila itu adalah ruhnya anak muda gitu. Karena lahir dari tangan anak muda, tokoh-tokoh muda. Nah, artinya memang seluruh sila itu harus dijalankan, dan keadilan, persatuan, gotong royong, dan juga nasionalisme sama-sama kita menjalankan dan menjaganya seperti itu. Jadi mantap sekali ya penjelasan Bang Abdi ini ya. Jadi ayolah yang punya anak perempuan. Ini emang dipesenin buat endorse. Nah, jadi Kak Ben, dalam penerapan Pancasila Kak Ben ya, apalagi Pancasila ada hubungan dengan bagaimana peristiwa G30 SPKI, dan dalam tanda petik disinyalir ya, walaupun masih harus dibuktikan dan beritanya juga harus valid ini. Disinyalir akan ada gelombang kebangkitan PKI baru. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap hal-hal yang seperti ini? Oke, baik. Ya, akhir-akhir ini santer gitu kan di media sosial tentunya kan ada ya postingan-postingan yang mewaspadai gitu kan kebangkitan dari PKI ini kan, yang sebenarnya partai terlarang di Indonesia kan semenjak terjadi peristiwa G30 SPKI itu kan. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada pemahaman. Jadi memang pemahaman tentang sejarah tentang komunis itu kan ya perlu disampaikan lagi kepada masyarakat. Yang kedua, pemahaman tentang nilai-nilai dari Pancasila gitu kan, maknanya, fungsinya gitu kan, kekuatannya, sehingga sampai hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ke-76 ya, 76 tadi, 77 ya. 75 ya, yang peringat sudah 75 tahun kemerdekaannya, usia yang sudah cukup matang lah ya, sudah cukup bagus gitu. Nah, penting ini bahkan Pancasila ini kan masuk dalam alinea keempat dari Undang-Undang Dasar, ya, pembangunan Undang-Undang Dasar 45. Saking pentingnya sebagai sebuah ideologi negara kan, yang menjadi dasar pijakan dalam bernegara gitu, dalam menjalankan fungsi-fungsi kan yang ada di pemerintahan ini. Nah, jadi untuk mengantisipasi ya tidak lain dan tidak bukan ya menyadarkan masyarakat, dan itu mestinya harus dimulai dari pemerintah ya, selaku pengayom pelindung dari masyarakat yang punya mandat dari rakyat kan untuk menyelamatkan bangsa. Kan kalau gerakan PKI itu kan, kalau dulu ceritanya itu kan cerita mau mengambil alih sistem, mengambil alih negara ini kan. Jadi merubah kan ideologi dari Pancasila ke sistem komunis kan. Seperti itu. Artinya sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu negara. Dia yang punya kekuasaan kan, dia yang punya wewenang, dia punya tentaranya. Ya kalau rakyat biasa ini cuman bisa istilahnya membantu, mensosialisasikan, mendidik masyarakat, mengedukasi umat kan, untuk membantu kan, mendukung. Kalau saya dengar itu kan di pasukan TNI itu kan, kalau dulu kan rakyat itu kan ada lapis-lapisan. Jadi yang pasukan inti dari TNI, kemudian ada lagi bisa dibentuk sebetulnya pasukan yang dari rakyat, artinya dari pemuda-pemuda yang mau berjuang kan, untuk membangun itu. Artinya perjuangan ini memang tidak bisa oleh negara sendiri kan? Artinya harus dimotori dari pemimpin bangsa ini oleh ya kalau negara dalam konteks ini tertinggi ya presiden kan, harus membangun istilahnya kesatuan itu ke depan
melontarkan lagi narasi tentang Pancasila ini kan, kekuatan kebersatuan negara kesatuan Indonesia ini, sehingga orang tidak khawatir gitu. Jadi isu yang berkembang itu mesti dijawab tegas oleh pemerintah, ya kan? Kita juga merasa tenang, merasa aman kalau pemerintah sudah menyatakan perlindungan kan, buat ideologi negara, artinya ada konsekuensi, karena kan dari pengalaman sejarah kelam, kan? Pengalaman-pengalaman bagaimana orang di pesantren, para ulama dibantai, kan? Orang-orang baik ya dibantai, yang tidak sejalan, yang tidak ikut bergabung dengan PKI kan, begitu sejarahnya. Artinya bukan hanya cerita sekedar berganti ideologi negara, bukan, tapi konsekuensi dari itu ketika itu berganti, maka orang yang tidak sejalan, yang tidak satu pemikiran, yang tidak mau bergabung di kelompok itu, maka akan dihabisi. Berbeda dengan nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu sila kedua kemanusiaan, sila ketiganya kemanusiaan ya. Sila kedua kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dilindungi gitu. Nah, dilindungi dengan ideologi seperti itu. Masyarakat itu dilindungi, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, dia mendapat legitimasi perlindungan dari dasar negara kita. Makanya masyarakat perlu memahami ini. Jangan tidak peduli gitu, dari perjuangan kita mempertahankan rancangan undang-undang itu, mau kita tolak kan, mestinya kita juga ikut terlibat menulis. Ya, jari kita ini kan bisa kita komen di Facebook, di IG untuk menolak itu kan. Kalau ada orang yang berani mau merubah ideologi Pancasila ini, seperti itu. Artinya belajar dari sejarah kelam bagaimana PKI sudah hampir 2 kali melakukan kudeta ya. Pertama tahun 48 musuh ya, kemudian tahun 65 yang oleh Aidit ya, dengan membonceng sebagian dari angkatan bersenjata, dan mereka memperalat Cakrabirawa yang merupakan pasukan elit atau pasukan penjaga presiden ya. Ini artinya memang kalau, dan PKI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang lewat MPRS, jadi tidak ada tempat bagi kebangkitan ideologi komunis dalam bentuk apapun di negara Pancasila. Dan kalau presiden tegas, sampaikan saja bahwa PKI dilarang dan tidak boleh ada satupun ideologi komunisme yang bisa hidup dan berkembang di Indonesia, begitu. Karena memang kita sudah memiliki dasar negara Pancasila. Baik, di terakhir nih, Bang Abdi, sebagai anak muda nih Bang Abdi ya, sebagai anak muda jomblo lagi ya. Apa sih pesan-pesan buat anak muda? Pesan untuk anak muda, teman milenial, mari kita kembali lagi mulai menambah wawasan terkait dengan kebangsaan dan juga sejarah peradaban bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita buta terhadap sejarah, dan betapa susahnya perjuangan para pahlawan kita dulu merebut kekuasaan dari tangan penjajah, yang itu banyak mengeluarkan pengorbanan darah, air mata, bahkan nyawa mereka pun mereka pertaruhkan. Jadi artinya di hari peringatan Kesaktian Pancasila ini, sama-sama kita sebagai kaum muda milenial untuk menjadikan sila-sila Pancasila tersebut menjadi nilai-nilai kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan tentunya saya berharap juga, kita semua berharap bahwa kita sebagai anak muda ini, mari kita berperan dalam kemajuan bangsa kita. Dulu kalau ada seorang cendekiawan muslim pernah mengatakan, kalaulah kita ingin melihat kemajuan suatu bangsa, maka lihatlah para pemudanya. Sebaliknya, kalau kita ingin melihat kemunduran dan kebelakangan suatu bangsa, maka lihatlah juga dengan kualitas pemudanya. Ini menjadi cerminan bahwa potensi besar dari seorang pemuda itu nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, kekuasaan. Sampai, nah ini apalagi kita ini PKS Muda ini ya, tujuan kita hadir adalah salah satunya ingin
mengakomodir bagi teman-teman pemuda ya. Jangan sampai kita antipati terhadap politik. Ya. Ini kan anak muda ini biasanya kan agak apatis terhadap politik. Nah, kita hadir ingin memberikan pemahaman tersebut bahwa jangan sampai kita ini buta terhadap politik anak muda ini, tetapi kita kalau bisa ikut dalam kontestasi politik. Nah, anak muda ini jangan kita tertinggal dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu dari saya. Nah, kalau Pak Ben, Pak Ben, gimana sih Kak Ben tentang kita terutama buat kader, buat struktur ya, buat simpatisan PKS terkait dengan bagaimana kita menjaga kesucian Pancasila. Baik, mungkin akhir ya di sesi terakhir ini kami memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari kembali ya sejarah tentang Pancasila, sejarah tentang negara ini berdiri gitu kan. Kemudian memahami nilai-nilai dari Pancasila ini. Mulai kita ya mungkin maklum ya semenjak mungkin kita sudah SMA udah lama gitu kan, pelajaran itu nggak dibuka lagi kan. Tapi hal ini sangat penting karena itu adalah dasar negara kan. Negara kita, sebab itu kita perlu ajarkan nilai-nilai ini dalam kehidupan di keluarga kita, di lingkungan kerja, kita pahamkan sebagai bentuk kecintaan kita pada negara kita. Kita bangga kita lahir di negara kita kan, negara Indonesia yang sumber daya melimpah. Karena kondisi geografis yang sangat, saya membaca ada dengan di YouTube, bahwasanya kita pas di garis khatulistiwa seiring dengan putaran bumi ini yang sudah ribuan tahun kan, jutaan tahun, menyebabkan sumber mineral, sumber daya alam itu berkumpulnya ada di bumi Indonesia, di uranium, emas, gal dan sebagainya itu malah berkumpulnya di yang kena garis khatulistiwa. Ini sebuah peluang yang sangat besar, sumber daya yang sangat besar. Jika benar-benar pemimpin negara ini menerapkan apa yang menjadi dasar negara kita, silakan tindakan lima sila. Sebab itu kita sebagai kader PKS, simpatisan atau rakyat biasa gitu, perlu makna ini mengingat kembali, mengajarkan kembali, ya terutama para guru kan, perlu menyampaikan nilai-nilai ini gitu pada anak-anak gitu kan, kepada siswa, bahwasanya Pancasila ini tidak bisa dipertentangkan dengan agama gitu. Agama Pancasila pasti tidak, merupakan kesatuan, di antaranya diatur dari sila yang sama. Itu mudah-mudahan kita berharap dan kita dan negara kita makin membaik gitu di situasi pandemi ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Kak Ben, Bang Abdi yang kita sudah ngobrol-ngobrol santuy lah ya. Kita membuat Pancasila itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang cuma sebatas slogan ya, saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi ternyata dari praktek justru yang banyak mengatakan itu betul-betul banyak dalam korupsi, kasus persekusi dan macam-macam. Nah, ini bagusnya sih ketika kita mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, ayo kita sama-sama terapkan Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, ini acara nanti insya Allah akan kita record di YouTube ya, di channel PKS TV Protokolis. Silakan kemudian teman-teman untuk di subscribe, di like, comment, and share ya. Dan insya Allah nanti kita akan banyak sekali tuh banyak klip-klip yang kegiatan tentang PKS, kurikulum PKS, hal-hal yang berkaitan dengan sumbangsi PKS buat khidmat terhadap masyarakat. Dan tadi Bang Abdi tadi ada tantangan tuh, bagaimana nanti Bang Abdi kita bikin lagi nih PKS menyambut itu dengan tema anak muda bicara politik. Siap, keren.
anak muda bicara politik atau kontribusi anak muda dalam perpolitikan Indonesia. Nah, ini. Gitu. Lanjut juga. Lanjak ke ya. Oke. Ingat teman-teman sekalian, lanjak ke. Lanjak ke sambil ngopi sambil makan pempek yang paling lemah. Oke. Sampai sini saja obrolan kita, bercece kita di sore hari ini ya, walaupun tidak dipancing dan ada kopi tetap gitu, sambil menikmati sore yang lagi habis hujan agak sejuk lah ya. Mudah-mudahan ini membuat inspirasi bagi kita bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga kesaktian Pancasila bagi diri kita semua. Terima kasih buat kita semua dan terima kasih buat yang sudah menyimak. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.